Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, jadikanlah kiranya kami umat-Mu, dan semoga Engkau berkenan mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Tuntunlah kami di jalannya menuju kepadamu. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 lompat ke ayat 7 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada satu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir berusaha mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata para tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita ingin belajar tentang kerendahan hati. Kita sering terjebak pada kerendahan hati yang semu. Kita ragu untuk duduk paling depan. Kita tidak mau maju ke depan ketika acara-acara, entah di gereja atau di tempat umum. Kita takut dianggap sebagai orang yang ingin duduk di paling depan sebagai tempat yang terhormat. Banyak umat Katolik terjebak pada konsep kerendahan hati yang semu. Misalnya, ketika ada pemilihan ketua lingkungan, ada permintaan untuk menjadi ketua panitia Natal atau Paskah, atau ketika ada kebutuhan untuk memimpin doa, kita sering berkata, jangan saya belum pantas, orang lain
saja dulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita berpikir bahwa dengan mengatakan itu, saya belum pantas, orang lain saja dulu, adalah bentuk kerendahan hati kita. Sebenarnya hal itu justru bertentangan dengan kerendahan hati yang sejati. Mengapa? Karena dengan menolak tugas itu, artinya kita menolak untuk melayani orang lain. Justru kita bersikap tinggi hati. Kerendahan hati yang sejati bukan soal siapa yang duduk di kursi terdepan, melainkan terletak pada siapa yang mau melayani sesamanya. Siapa yang mau berkeringat dan disusahkan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang rendah hati sungguh disayang oleh Allah dan manusia. Kerendahan hati bahkan merupakan buah dari iman dan kebiasaan membangun komunikasi personal atau pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang bersahabat dengan Allah dianugerahi hikmat dan kerendahan hati. Kita dapat belajar dari Bunda Teresa dari Kalkuta yang dengan rendah hati selalu melayani. Lebih dari itu, Yesus telah menunjukkan kepada para muridnya bagaimana bersikap rendah hati dalam melayani. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus menunjukkan contoh bersikap rendah hati yang tulus dan penuh kasih. Kerendahan hati menjadi salah satu keutamaan iman kekatolikan. Kerendahan hati berdampak bagi keberhasilan karya pelayanan dan pewartaan gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari dalam seluruh aktivitas, tugas dan panggilan kita masing-masing, kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, yang siap selalu berkorban demi kepentingan sesama dan demi kemuliaan Allah. Jadikanlah Kristus sebagai model dalam kerendahan hati di dalam menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing. Maka semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu bersikap rendah hati dalam seluruh hidup dan karya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.